people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Kali ini seperti biasa saya sedang berada di salah satu dealer terbesar di Purworejo, Yamaha Sumber Baru Motor. Dan sesaat lagi akan mereview Yamaha NMAX terbaru 2021. Jadi sebenarnya dari kemarin banyak banget yang request ke saya brosis untuk mereview Yamaha NMAX. Cuman memang dari kemarin stoknya itu masih kosong dan baru datang hari ini. Dan kebetulan baru datang motor ini siap untuk dikirim brosis karena memang indenan ya. Seperti yang kita lihat untuk atributnya sudah terpasang semua seperti plat nomor sementara, ini dia. Kemudian spionnya, akinya sudah terpasang semua karena memang siap dikirim. Tapi memang sebelum dikirim akan coba saya review terlebih dahulu nih untuk melihat detail fitur dan spesifikasi yang dimiliki oleh Yamaha NMAX ini. Jadi untuk warnanya sendiri ini full hitam doff brosis. Untuk versinya ini versi standar dan non keyless. Jadi NMAX itu ada versi standar, ada yang versi ABS, ada yang versi non keyless, ada yang versi keyless. Kebetulan ini yang non keyless dan ABS standar pengeremannya, jadi bukan ABS. Oke, langsung saja kita bahas seputar NMAX ini. Kita mulai dari bagian visornya. Nah, untuk visornya sendiri dia menggunakan warna hitam. Hitamnya ini semuk ya, jadi agak transparan sedikit seperti itu brosis. Ukurannya memang lebar di sini dan cukup panjang walaupun nggak terlalu panjang. Dan gambarannya seperti ini ketika sudah terpasang plat nomor brosis. Biasanya untuk motor di dealer itu kan belum terpasang cover ini ya, dan belum terpasang plat nomor. Dan ketika sudah terpasang plat nomor kurang lebih gambarannya seperti ini. Dan untuk plat nomor bawaan Yamaha, dudukan plat nomornya maksud saya, dia seperti ini tampilannya, full hitam, terdapat tulisan Yamaha, kemudian ada Maxi di sini, Maxi Yamaha semakin di depan di bagian bawahnya menggunakan cover full hitam. Jadi ini akan kalian dapatkan ketika membeli Yamaha NMAX brosis. Nah, untuk bodi bagian sampingnya ini full hitam doff dari bagian atas hingga ke bagian bawahnya. Ini hitam doff dan sangat besar. Kalau kalian pingin cari Matic yang tampilannya gambot, terlihat sangat besar dan padat, mungkin NMAX ini adalah pilihan yang sangat tepat. Nah, di bagian sampingnya di sini terdapat stripping bertuliskan Maxi Signature menggunakan warna brown. Kemudian di bagian sampingnya seperti ini untuk bodinya. Nah, di bagian atasnya menggunakan bahan plastik halus, di bagian tengahnya sini menggunakan bahan plastik kasar. Terdapat logo Yamaha di sini yang melingkar, emblem ya logonya ini. Nah, untuk sennya sendiri posisinya berada di fairingnya. Nah, yang paling saya suka dari NMAX ini pemilihan lokasi sennya brosis. Ini menurut saya pas banget lokasinya berada di samping sini walaupun masih menggunakan bohlam biasa ya. Saya suka posisinya, tidak mengganggu penampilan dari motor itu sendiri. Nah, di sini terdapat stripping bertuliskan stop and start system. Ini salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Yamaha NMAX ini brosis. Kita akan melihat di bagian headlampnya. Nah, di bagian headlampnya seperti ini brosis. Nah, ini dia. Jadi terpisah antara sisi kiri dan sisi kanan. Headlampnya itu ada dua ya, kiri dan kanan, walaupun sebenarnya si reflektornya ini menjadi satu brosis. Di sini terdapat seperti alis bagian tengahnya menggunakan warna silver yang menambah kesannya lebih mewah. Jadi seperti mata sedang melihat ya, tajam tampilannya. Nah, untuk bodi bagian depannya hingga ke bagian bawah ini full hitam doff. Ini sangat luar biasa memang warnanya hitam doff. Kita turun ke bagian kaki-kakinya. Nah, di bagian kaki-kakinya untuk shocknya sendiri masih menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff juga. Di bagian spakbornya kita bisa melihat juga tampilannya oke banget menurut saya, menggunakan warna hitam doff juga di bagian spakbor. Untuk bentuknya sendiri seperti yang brosis lihat, lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya sangat luar biasa. Di bagian pengereman sudah dibekali dengan disc brake tentunya. Hanya saja ini yang versi standar, jadi bukan ABS. Kalau ABS biasanya di bagian spakbornya ya, terdapat stripping bertuliskan ABS brosis. Ini versi standar dan kita bisa melihat di sini untuk grid-grid dan sensor kecepatan. Kalau untuk ABS sendiri biasanya sensor ABS-nya menjadi satu dengan sensor kecepatannya. Ini kebetulan yang versi standar. Kaliper menggunakan satu piston berwarna hitam. Untuk ukuran ban depan ini menggunakan 110/70 ring 13.
Dan yang paling keren di sini menurut saya adalah di bagian velgnya brosis. Velgnya ini menggunakan palang 6, jadi bentuknya V ya. V ada 3 palang, jadi total ada 6. Menggunakan warna gold, goldnya ini lebih ke brown. Jadi goldnya ini tidak menyala atau terang, tapi dia warnanya kalem brosis. Seperti ini detailnya. Akan kita lihat dari sebelah kiri. Nah ini dia untuk full bagian velgnya. Dia ada total 6 palang berbentuk V, warnanya gold. Dan menurut saya catnya ini rapih banget dan terlihat sangat keren banget brosis, sangat luar biasa. Tampak terlihat gambut juga di bagian kaki-kakinya karena ukuran bannya yang gambut dan besar ya. Jadi tampak terlihat padat dan bisa dibilang bentuknya ini hampir sempurna brosis, dari bagian atas hingga ke bagian bawahnya. Itulah saya bilang kalau brosis pingin cari motor Matic dengan tampilan bodi yang besar, gambut untuk sekelas Matic 155 cc, mungkin NMAX ini adalah pilihan yang sangat tepat. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya brosis untuk melihat tampilan stang dan speedometernya. Jadi untuk NMAX ini di bagian stangnya dia dibalut dengan cover ya. Jadi tidak telanjang, dibalut dengan cover berwarna hitam. Di sini terdapat tekstur seperti kulit jeruk ya di bagian sampingnya. Kemudian bagian tengahnya ini menggunakan warna brown dan brownnya ini Dove brosis. Terdapat logo Yamaha di bagian tengah melingkar seperti ini menggunakan emblem. Dan untuk tombol-tombolnya di sebelah kanan terdapat ini dia fitur stop and start system. Ini adalah salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh NMAX ini. Kemudian ada hazard di bagian bawahnya dan starter. Sedangkan di sebelah kanan di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, kemudian sen dan klakson. Di bagian depan di sini terdapat tombol menu yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nanti akan kita lihat. Dan karena motor ini siap dikirim banget brosis, sudah terpasang spion di sini ya. Jadi brosis bisa melihat tampilannya seperti apa ketika sudah terpasang spion dan sudah terpasang aki tentunya. Karena memang semua motor yang ada di sini brosis, seperti brosis lihat, ini belum terpasang aki karena belum mau dikirim yang jelas. Karena ini mau dikirim sudah terpasang aki. Kita akan lihat tampilan speedometernya. Kita nyalakan. Nah di bagian keamanannya, khusus versi standar ini masih menggunakan kunci kontak manual, belum keyless atau smart key. Dari segi keamanan mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah di bagian bawahnya di sini terdapat fitur fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan membuka tangki bagian depannya. Nah di bagian samping di sini terdapat power charging. Ini dia. Di bagian dalam mungkin tidak terjangkau ya brosis untuk power chargingnya. Nah di bagian sebelah kanan di sini terdapat rak. Nah raknya ini cukup lebar dan cukup dalam. Terlebih yang sebelah kiri ya, ini raknya sangat dalam, jadi kalian bisa ngecas HP-nya, bisa taruh di dalam raknya. Hanya saja memang tidak terdapat tutup atau cover di bagian rak sebelah kirinya. Sekarang kita nyalakan untuk melihat tampilan speedometernya. Nah ini dia untuk speedometernya. Jadi untuk tombol menunya yang berada di sebelah kiri, ketika kita pencet dia akan berubah ke tegangan baterai, kemudian trip. Ini dia odo, trip 1, trip 2. Jadi untuk mengatur beberapa menunya kita bisa pencet dari sebelah kiri sini. Dan untuk tampilan speedometernya ini full putih ya warnanya, digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap tentunya, seperti indikator bahan bakar, kecepatan, jam, odo, trip A, trip B, semuanya lengkap dan hampir semua indikatornya ini ada di Yamaha NMAX ini. Nah di bagian bawahnya terdapat tulisan Yamaha. Dan khusus versi standar ini brosis tidak terdapat fitur Y Connected, jadi nggak bisa terhubung ke HP ya, atau Android. Tapi untuk yang versi NMAX Connected dan NMAX ABS itu tersedia fitur Connected. Tapi untuk yang standar ini adalah versi terendah, jadi belum terdapat fitur Connected. Nah di bagian sampingnya di sini terdapat indikator seperti sen, ini dia. Kemudian lampu jarak jauh, jarak pendek, idling berada di bagian atas ataupun mil injeksi ya. Bentuknya ini kotak untuk speedometernya. Nah, untuk warna putihnya atau digitalnya hanya di bagian tengah. Dia bentuknya seperti ini brosis. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Nah untuk tampilan fullnya dari bagian atas seperti ini brosis. Jadi stangnya cukup panjang, dibalut dengan cover. Di bagian bodi tengahnya sini, dashboardnya ini memang terlihat sangat gambut dan padat. Dan yang paling luar biasa dari Yamaha adalah bodinya ini tidak bisa diragukan kualitasnya. Ini tampak terlihat sangat padat, ketika kita pukul juga rasanya itu padat banget brosis. Plastik kasarnya juga sama ya. Untuk kualitas plastik kasar Yamaha memang tidak bisa diragukan. Sangat luar biasa. Sekarang kita turun ke bagian tangki dan step floornya brosis. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 7,1 liter. Posisi tangkinya dia di depan sini, jadi kita nggak perlu repot-repot turun ketika mengisi bahan bakar, kita langsung isi dari bagian depan. Nah untuk bagian step floornya saya akui untuk Matic yang ada di Indonesia
Dudukan step floor ternyaman itu NMAX menurut saya brosis. Karena apa? Untuk NMAX ini di bagian step floornya selain dia lebar, jadi dia lebar, kemudian space antara bagian bawah ke atasnya ini jauh banget jaraknya. Jadi buat kalian yang mungkin kakinya panjang, kakinya lebar, tetap nyaman. Jadi bisa dibilang untuk posisi riding bagian step floor NMAX ini ternyaman untuk Matic yang ada di Indonesia, saya akui. Nah, ketika kaki kita berpijak brosis, ini posisinya seperti ini. Jadi saya pakai sepatu ya, brosis bisa lihat. Ini masih sisa banyak ke depan. Terlebih ketika kita pengen lebih nyantai lagi, pengen selonjor ke depan, kita bisa ke samping seperti ini. Nah, ini dia. Jadi space antara bawah ke atasnya ini jauh banget jaraknya, panjang, dan posisinya juga tidak terlalu tegak. Jadi memang datar banget dan sudah dipastikan memang nyaman banget. Nah, untuk ukurannya juga lebar. Ini dia space-nya. Ke belakangnya memang tidak terlalu panjang, tapi cukuplah untuk kaki kita ya. Walaupun kakinya panjang, saya rasa sudah cukup. Yang jelas di bagian depannya ini nyaman banget. Dan untuk bagian sampingnya ini agak sedikit beda warnanya. Jadi untuk bagian depan, bagian tengah, bagian belakang ini hitamnya doff. Di bagian tengahnya sini menggunakan hitam glossy brosis. Ini dia untuk tampilannya. Jadi paduan hitam doff dan hitam glossy di bagian bodi tengahnya sini. Nah, untuk bagian step belakangnya dia seolah-olah menyatu dengan step floornya. Jadi step floornya ini ditarik ke belakang, kemudian lanjut ketemu step ya di sini ya. Menggunakan sistem klik-klikan seperti ini berbahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kita naik ke atas sekarang ke bagian joknya brosis. Nah, untuk joknya sendiri tidak bisa diragukan, ini nyaman banget karena selain lebar juga panjang, bahannya yang jelas paling empuk di kelasnya. Jadi sudah lebar, kemudian panjang dan empuk. Menggunakan warna full hitam. Untuk bagasinya sendiri ini gede banget brosis, bahkan bisa masuk helm XL. Helm dengan ukuran XL full face ini bisa masuk ke bagasinya NMAX. Itu yang sangat luar biasa dari NMAX. Bagasinya lebar dan ke sampingnya ini space-nya juga jauh banget ya. Kita mundur ke belakang sekarang. Di bagian behel belakangnya menggunakan warna full hitam glossy di sini. Untuk bodi sampingnya seperti ini brosis, menggunakan warna full hitam doff. Jadi di bagian depan hitam doff, tengahnya hitam glossy, ke belakang dia hitam doff. Hitam doff di bagian bodi belakang. Kemudian di sini terdapat pemanis plastik kasar di sini menggunakan bahan hitam juga, warna hitam juga, bahannya plastik kasar, terdapat tekstur bintik-bintik. Nah, di bagian tulisan NMAX-nya ini menggunakan emblem berwarna gold. Goldnya ini lebih ke brown sih ya, warnanya kalem. Ada stripping 155 di bagian bawahnya. Jadi tampilan bodinya ini memang gambot dan lebar banget ke sampingnya sih. Mungkin minusnya untuk NMAX ketika yang dibonceng di belakang agak sedikit ngangkang sih brosis. Itu minusnya. Karena memang bodinya ini dari depan sampai ke belakang ini gambot dan sangat besar untuk bodi NMAX sendiri. Kemudian untuk tampilan stop lampnya menurut saya juga sangat luar biasa dan gak kalah keren ya. Di tampilan stop lampnya dia seperti ini. Di bagian sampingnya dia lebar, kemudian di bagian tengahnya dia mengecil. Ini ibaratnya itu X-Max versi compact atau versi mininya. Di tampilan belakangnya hampir-hampir mirip dengan X-Max. Dibalut dengan mika berwarna merah, sudah LED di bagian stop lampnya. Hanya saja memang di bagian sennya masih bohlam biasa brosis. Itu minusnya sih. Mungkin kedepannya kalau dibuat LED bakal lebih keren lagi sih ya. Nah, untuk bodi sampingnya seperti yang brosis lihat, jadi dia lebar ke samping seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin yang dibonceng ini belakang agak sedikit ngangkang sih ya. Nah, untuk bagian spakbornya ini ukurannya cukup lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga lebar ya. Jadi spakbornya juga lebar dan kurang lebih seperti ini ketika sudah terpasang plat nomor brosis. Ini plat nomor masih sementara ya, dan siap dikirim memang motornya ini. Di sini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dan untuk bagian suspensinya brosis, si NMAX ini tidak tanggung-tanggung. Untuk semua versi NMAX, baik versi terendah, versi tengah atau versi tertingginya, sudah dibekali dengan sok tabung dengan per berwarna hitam. Di bagian tabungnya menggunakan warna brown. Jadi warnanya brown ya. Jadi memang tidak bisa diragukan lagi untuk suspensi belakangnya, sangat luar biasa brosis. Kemudian di bagian cover CVT dan cover filter udaranya ini full hitam. Dan memang di bagian CVT-nya ini khas Yamaha banget ya. Dia bulat seperti ini di bagian belakangnya. Kemudian ke bagian depan dia lurus seperti ini. Ada lekukan-lekukan. Di bagian cover CVT-nya terdapat tulisan Yamaha di sini yang diukir ke dalam. Dan untuk filter udaranya ini juga khas Yamaha banget. Dia bentuknya panjang. Panjang ini melebihi dari cover CVT-nya dan melengkung bentuknya. Rata-rata memang untuk Maxi Yamaha itu bentuk cover filter udaranya seperti ini ya. Dia melengkung panjang seperti ini, warnanya full hitam doff. Nah, di bagian velg belakangnya ini seperti ini brosis, menggunakan warna gold ya.
goldnya ini lebih ke brown. Untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 130/70 ring 13. Jadi untuk ringnya sendiri depan belakang menggunakan ring 13 brosis. Nah di bagian pengeremannya si NMAX ini sudah tidak bisa diragukan tentunya. Ini dia. Untuk pengeremannya sudah dibekali dengan disc brake dengan kaliper 1 piston di sini dan khusus versi ABS brosis. Jadi ABS-nya tidak hanya di bagian depan namun depan belakang atau bisa dibilang dual channel ya. Itu keunggulannya Yamaha, dia ABS-nya depan belakang dual channel brosis. Dan di bagian armnya dia menggunakan warna full hitam seperti ini, hitamnya glossy. Dan untuk bagian knalpotnya dia naik ke atas, jadi tampilannya sporty ya, tidak selonjoran melainkan naik ke atas menggunakan warna full hitam. Terdapat balutan cover muffler, ini dia, yang warnanya juga full hitam. Terdapat tekstur bintik-bintik brosis di bagian permukaan depan dan bagian belakangnya. Sekarang kita bahas ke yang paling utama brosis, yaitu bagian mesinnya. Nah untuk mesinnya sendiri, si Yamaha NMAX ini menggunakan mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 1 liter dan untuk pergantian berkala itu 0,9 liter. Dan bicara masalah mesin, bisa dibilang ini Matic 155 cc terkencang di kelasnya selain Aerox ya. Jadi untuk Yamaha sendiri ada NMAX dan Aerox dengan basis mesin yang sama. Ini bisa dibilang terkencang di kelasnya. Jadi kalau brosis pengen beli motor yang tampilannya gambot, sporty, kemudian Matic premium dan speednya tidak bisa diragukan, yang jelas kalau kalian beli motor Matic tapi pingin ngejar top speed, Yamaha NMAX ini adalah pilihan yang sangat tepat karena memang mesinnya sangat luar biasa dan powerful tentunya jika dibandingkan dengan kompetitornya brosis. Jadi ini dia brosis tampilan full body dari Yamaha NMAX 155 standar terbaru 2021 warna hitam dengan paduan velg gold. Dan motor ini saya review di Yamaha Sumber Baru Motor Purworejo yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amandalan nomor 147 Purworejo, Jawa Tengah. Jadi buat brosis yang tinggal di area Purworejo dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian produk-produk Yamaha, bisa datang langsung ke Yamaha Sumber Baru Motor Purworejo atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi brosis bisa tanya tuh seputar harganya, simulasi kreditnya, dan persyaratannya apa saja. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.